Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada yang terhormat Bu Ria Aswiratma MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Proyek Sistem Informasi, dan kepada yang terhormat kelompok 6 selaku klien dari kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem informasi kantin yang telah kami buat, yaitu mengenai aplikasi e-kantin. E-kantin adalah aplikasi berbasis website yang menyediakan layanan untuk Sivitas UPN-PJ untuk bertransaksi dan juga penjual pada kantin UPN-PJ untuk berjualan secara terkomputerisasi dan juga agar sistem bertransaksi agar lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya kami akan memperkenalkan masing-masing dari kami. Perkenalkan, nama saya Kartika Amalia Putri dengan NIM 21105121127. Perkenalkan, nama saya Alia Triananda Putri Kaluku dengan NIM 21105121132. Perkenalkan, nama saya Arya Indra Putra dengan NIM 21105121136. Saya Alika Reisha Paradi dengan NIM 21105121444. Saya Rahmanita Budiawanti dengan NIM 21105121151. Dan saya Sultan Fafian Nadara dengan NIM 21105121165. Ini adalah materi yang akan kita jelaskan beberapa waktu ke depan. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada fungsionalitas, yang keempat ada target audience, yang kelima ada metode penelitian, yang keenam ada fungsi software, yang ketujuh ada karakteristik aktor, yang kedelapan ada work breakdown structure atau bisa disingkat WBS, yang kesembilan ada jadwal proyek, yang 10 ada penugasan tim, yang 11 ada use case diagram, yang ke-12 yaitu ada fitur sistem, lalu ada mockup pembeli, mockup penjual, testing dari mockup yang sudah dibikin, lalu rapat klien, dan terakhir ada kendala dan solusi. Next. Latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Next slide. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini telah mempengaruhi gaya hidup manusia. Hampir segala aspek kehidupan manusia terdampak oleh perkembangan teknologi yang ditemukan di berbagai bidang. Seiring dengan perkembangan tersebut, masyarakat dituntut untuk dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Kantin UPN Veteran Jakarta terdiri dari gerai-gerai yang disewakan oleh pengurus universitas kepada para pedagang untuk menyediakan berbagai kebutuhan makanan dan minuman kepada mahasiswa, dosen, maupun karyawan. Selama ini, proses transaksi masih dilakukan secara manual, yaitu konsumen mendatangi gerai-gerai untuk memesan makanan dan penjual akan mengantar pesanan tersebut ke lingkungan kantin. Pemesanan secara konvensional kerap menimbulkan masalah dalam antrian pemesanan pembeli. Di antaranya, antrian pembeli yang panjang, resiko pencatatan pesanan yang keliru, dan terkadang ada pesanan yang terlupakan oleh penjual. Masalah lainnya yaitu dalam proses pembayaran kerap kali terjadi kesalahan perhitungan, kecurangan seperti pembeli tidak membayar pesanannya, dan hal tersebut sulit terdeteksi oleh penjual. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dibutuhkan adanya sistem informasi yang dapat memberikan layanan pemesanan sehingga memudahkan proses transaksi yang ada di kantin UPN Veteran Jakarta. Untuk mencapai tujuan di atas, maka kami melaksanakan proyek pengembangan sistem informasi e-kantin UPN Veteran Jakarta berbasis website yang digunakan untuk mengelola data atau proses transaksi pemesanan agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan yang ada. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan dari sistem informasi yang kami buat. Next slide. Tujuan yang pertama yaitu untuk bertransaksi antara penjual dan pembeli. Tujuan yang kedua adalah untuk pencarian. Pencarian di sini dimaksudkan adalah untuk pembeli mencari makanan yang ingin dimakan pada kantin UPN-PJ. Selanjutnya ada pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu metode tunai dan metode non-tunai. Untuk metode tunai, para pembeli akan mendatangi gerai kantin dan menjual dan
membayar secara cash. Untuk metode non tunai, para pembeli akan membayar melalui aplikasi e-wallet. Selanjutnya ada mengelola. Mengelola yaitu penjual dapat mengelola menu yang dijualnya. Selanjutnya ada administrasi. Administrasi berfungsi untuk para penjual mengelola data penjualan pada aplikasi. Yang terakhir yaitu tujuan pesanan, yaitu untuk para pembeli dapat memesan pada aplikasi kantin dan juga penjual dapat melakukan pengelolaan pesanan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya terdapat fungsionalitas pada sistem informasi kantin UPN Veteran Jakarta. Dalam fungsionalitas sistem ini terdapat dua fungsionalitas, yakni fungsionalitas pembeli dan fungsionalitas pada view penjual. Pada fungsionalitas pembeli terdapat memindai QR, di mana QR code ini berfungsi untuk masuk ke dalam website e-kantin UPN Veteran Jakarta. Yang kedua ada melakukan registrasi, di mana registrasi ini merupakan proses pendaftaran bagi para pembeli yang belum memiliki akun di website e-kantin UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya, yakni ada login. Login ini dapat diinput dengan nomor telepon dan password yang diisikan di registrasi. Selanjutnya ada melihat dashboard, di mana dashboard ini menampilkan beberapa fitur-fitur yang ada di sistem informasi e-kantin UPN Veteran Jakarta, yakni ada fitur profile, fitur melihat menu, melihat keranjang, fitur chat, top up saldo, status pemesanan, riwayat pemesanan, dan fitur gerai. Selanjutnya ada mengelola profil, di mana pembeli dapat mengedit foto profil, mengisi biodata seperti nama, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, maupun mengubah PIN transaksi. Selanjutnya ada memilih gerai, di mana pembeli dapat memilih salah satu gerai yang ingin dilakukan transaksi atau membeli makanan dari sebuah gerai. Selanjutnya ada memilih menu, di mana menu ini yang terdapat di gerai pilihan pembeli. Fungsionalitas selanjutnya yakni mengakses keranjang. Pada halaman keranjang, pembeli dapat melihat dan memeriksa kembali menu yang sudah dipilih untuk menentukan metode pembayaran. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada melakukan top up saldo, di mana pembeli dapat melihat saldo dan melakukan top up saldo dengan metode non-tunai seperti GoPay, OVO, dan e-wallet lainnya. Selanjutnya ada memilih metode pembayaran, di mana memilih metode pembayaran ini, pembeli dapat memilih dua metode, di antaranya non-tunai dan tunai. Selanjutnya ada melakukan pembayaran. Pembeli dapat melakukan pembayaran secara tunai dan non-tunai. Bila non-tunai, pembeli akan mendapatkan struk untuk dikonfirmasi pesanannya oleh penjual. Selanjutnya Anda melakukan chat. Pembeli dapat melakukan chat sebagai alat komunikasi kepada penjual. Selanjutnya ada melihat status pemesanan. Melihat status pemesanan, pembeli dapat melihat status pemesanan sehingga pembeli dapat mengetahui apakah pesanannya sudah selesai atau masih dalam proses memasak. Jika telah selesai, maka akan berubah status pemesanannya. Selanjutnya ada melihat riwayat pemesanan, di mana melihat riwayat pemesanan ini, pembeli dapat melihat riwayat-riwayat pemesanan yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, dan yang terakhir adalah melakukan logout. Boleh di next. Selanjutnya ada fungsionalitas dari penjual, di mana melakukan registrasi seperti fungsionalitas pada pembeli, dan login pun seperti pada fungsionalitas pembeli. Selanjutnya ada fungsionalitas mengelola menu, di mana penjual dapat mencari, menambah, menghapus, mengedit data pada menu makanan dan minuman, seperti stok, nama menu, harga, dan deskripsi menu. Selain itu, penjual juga dapat menampilkan foto dari menu tersebut.
Selanjutnya ada melihat statistik penjualan. Penjual dapat melihat statistik penjualan sesuai periode yang ditentukan. Statistik penjualan berisi total penjualan, jumlah pengunjung, banyak pesanan, dan menu yang paling banyak terjual. Selanjutnya ada melihat penghasilan toko, di mana penjual dapat melihat saldo yang tersedia pada aplikasi e-kantin. Saat transaksi melalui non-tunai telah selesai, maka saldo penjual akan secara otomatis bertambah dan penjual dapat melihat riwayat saldo serta melakukan pengambilan saldo melalui platform dompet digital seperti Dana, GoPay, OVO, maupun e-banking. Selanjutnya, penjual dapat melakukan withdraw dengan dompet digital yang tadi telah disebutkan seperti Dana, GoPay, OVO, dan maupun m-banking. Fungsionalitas selanjutnya yaitu mengelola profil, di mana penjual dapat mengelola profil dari toko seperti mengganti nama, profil gerai, maksudnya mohon maaf seperti foto profil gerai maupun deskripsi gerai. Selanjutnya ada membatalkan pesanan, di mana penjual dapat membatalkan pesanan jika menu yang dipilih oleh pembeli terdapat stok yang kosong. Dan yang terakhir adalah melakukan lockout. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ada target audience. Boleh next. Target audience dari dokumen ini adalah yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem akan menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam merancang sistem. Yang kedua, desainer. Desainer menggunakan dokumen ini untuk acuan dalam merancang desain sistem. Yang ketiga, programmer. Menggunakan dokumen ini untuk mendapatkan gambaran tentang sistem yang akan didevelop. Yang terakhir ada tester. Tester akan menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam melakukan testing terhadap sistem yang telah dibangun dan dikembangkan. Metode Agile. Metode Agile merupakan sebuah metode pengembangan dan manajemen proyek yang menggunakan siklus pengembangan sprint untuk mengembangkan dan memberikan peningkatan berkelanjutan dalam pengembangan sistem. Dalam pengembangannya, metode Agile memecah setiap pekerjaan menjadi beberapa task yang biasa dinamakan sprint. Sprint tersebut dikerjakan dengan durasi yang berbeda-beda dari setiap waktunya. Kelompok kami memilih metode ini dikarenakan sesuai dengan karakteristik proyek yang memiliki banyak fungsionalitas, alur proses bisnis yang cukup kompleks, dan melibatkan banyak aktor. Metode Agile memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi, sehingga sesuai dengan proyek ini yang seringkali mengalami perubahan detail pada beberapa tahapnya. Selanjutnya adalah tahapan dari metode Agile itu sendiri. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam tahap ini, tim pengembang dan klien akan berdiskusi bersama-sama guna merancang hal-hal yang dibutuhkan dalam perangkat lunak yang hendak dibuat. Selanjutnya adalah implementasi. Pada tahap implementasi, terdapat langkah desain dan build yang mencakup requirement system, desain sistem, dan pengembangan software. Lanjut, yang ketiga adalah tes perangkat lunak. Perangkat lunak yang telah terprogram kemudian dicek dan dilakukan kontrol kualitas agar bug yang masih ditemukan dapat langsung diperbaiki dan kualitas perangkat lunak tetap terjaga. Yang keempat adalah dokumentasi yang berguna untuk memudahkan proses pemeliharaan ke depannya. Selanjutnya ada deployment, yaitu sistem yang telah dibuat kemudian harus diuji guna memenuhi syarat perangkat lunak yang akan diproduksi. Secara umum, pengujian sistem ini akan menyertakan user acceptance dan pengujian model sebelum sistem dikirim pada user. Perspektif user yang telah diproses pengembang dengan baik akan memperlancar proses delivery system yang akan didevelop. Terakhir adalah pemeliharaan. Tahapan terakhir pemeliharaan ini dilakukan secara berkala yang ditujukan agar tidak ada lagi bug yang mengganggu perangkat lunak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada fungsi software. Yang pertama ada fungsi dari pembeli, yaitu SKPL 01. Yang pertama itu ada fungsi memindai QR Code. Fungsi memindai QR Code yaitu untuk sebagai penghubung yang mempermudah pembeli untuk masuk ke sistem. Lalu ada fungsi registrasi. Registrasi adalah proses pendaftaran yang dilakukan oleh pembeli jika belum memiliki akun
pembeli akan memilih registrasi sebagai pembeli lalu memasukkan nomor telepon untuk melakukan registrasi dan membuat PIN transaksi. Lalu ada fungsi login. Fungsi login untuk melakukan verifikasi data pengguna. Pembeli melakukan login dengan menginput nomor telepon dan password, lalu mengkonfirmasinya melalui kode OTP. Selanjutnya ada fungsi melihat dashboard. Dashboard adalah fitur yang menyajikan berbagai informasi mengenai indikator utama dari aktivitas dalam organisasi secara sekilas dalam layar tunggal. Di dalam dashboard terdapat beberapa fungsi lain yang akan dijelaskan nanti. Lalu ada fungsi memilih menu. Fungsi memilih menu itu untuk setelah memilih gerai, pembeli dapat melihat dan memilih menu makanan maupun minuman yang tersedia pada gerai tersebut. Lalu ada fungsi memesan menu. Fungsi memesan menu yaitu pembeli dapat melakukan pemesanan dari menu yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi melakukan pembayaran, yaitu pembeli dapat melakukan pembayaran secara tunai atau non-tunai, dan setelah melakukan transaksi, maka pembeli akan mendapatkan stok. Yang kedelapan, fungsi melakukan chat. Melakukan chat untuk pembeli dapat melakukan chat sebagai alat komunikasi kepada penjual. Lalu ada fungsi logout. Fungsi logout yaitu untuk pembeli dapat melakukan logout untuk keluar dari aplikasi e-kantin. Lalu ada subfungsi dari dashboard yaitu fungsi mengelola profile. Pembeli dapat melakukan edit foto profil dan mengisi biodata seperti nama, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan mengubah PIN transaksi. Lalu fungsi memilih gerai. Pembeli dapat melihat gerai yang sedang buka atau tutup. Selanjutnya ada fungsi halaman keranjang. Pada halaman keranjang, pembeli dapat melihat dan memeriksa kembali menu yang sudah dipilih dan menentukan metode pembayaran. Selanjutnya ada fungsi melakukan top up. Pembeli dapat melihat saldo dan melakukan top up saldo dengan metode non-tunai seperti GoPay, OVO, Dana, dan M-Banking lainnya. Saldo yang ada dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara non-tunai pada aplikasi e-kantin. Lalu ada fungsi melihat status pemesanan. Pembeli dapat melihat status pemesanan sehingga pembeli dapat mengetahui apakah pesanannya sudah selesai atau masih dalam proses dimasak. Jika telah selesai, maka akan muncul notifikasi. Selanjutnya ada fungsi pembatalan pesanan. Pembeli dapat membatalkan pesanan bila terdapat satu dan lain hal yang menyebabkan pembatalan pesanan seperti salah menginputkan menu, jumlah, dan lain sebagainya. Dengan mengakses rincian pemesanan, pembeli dapat mengklik pembatalan pesanan diiringi dengan penginputan alasan pembatalan pesanan tersebut. Sistem akan menampilkan pemberitahuan jika pembatalan pesanan telah berhasil. Fungsi pembatalan pesanan sangat meningkatkan pelayanan e-kantin UPN-VJ. Lalu selanjutnya ada fungsi melihat riwayat. Pembeli dapat melihat riwayat pesanan yang berisikan waktu pemesanan, total harga pesanan, nama warung, dan menu yang dipesan. Untuk riwayat pemesanan diurutkan mulai dari pemesanan terbaru sampai yang terlama. Selanjutnya ada dari fungsi penjual. Pada fungsi penjual yang pertama ada fungsi registrasi. Penjual dapat meregistrasi apabila belum mempunyai akun. Penjual akan memilih registrasi sebagai penjual, lalu memasukkan nomor telepon untuk melakukan registrasi dan membuat PIN transaksi. Lalu ada fungsi login. Login adalah proses untuk melakukan verifikasi data pengguna. Penjual memilih login sebagai penjual, lalu melakukan login dengan memasukkan nomor telepon dan konfirmasi melalui kode OTP.
Lalu selanjutnya ada fungsi melihat dashboard. Dashboard terdiri dari beberapa fungsi lain di dalamnya dalam sudut pandang penjual yang nanti akan dijelaskan. Fungsi lockout, penjual dapat melakukan lockout untuk keluar dari aplikasi kantin. Lalu ada sub fungsi dari melihat dashboard, yaitu ada fungsi mengelola menu. Penjual dapat mencari, menambah, menghapus, mengedit data pada menu makanan dan minuman seperti stok, nama menu, harga, dan deskripsi menu. Selain itu, penjual juga dapat melakukan pengelolaan terhadap foto menu, yaitu dapat menambah dan menghapus foto menu. Selanjutnya ada fungsi mengelola pesanan. Penjual dapat mengelola status pesanan seperti pesanan masih dimasak, pesanan sudah selesai, dan pesanan sudah diambil oleh pembeli. Selanjutnya ada fungsi melihat statistik penjualan. Penjual dapat melihat statistik penjualan sesuai periode yang ditentukan. Statistik penjualan berisi total penjualan, jumlah pengunjung, banyak pesanan, dan menu yang paling banyak terjual. Dan yang terakhir, fungsi membatalkan pesanan. Penjual dapat membatalkan pesanan bila terdapat satu dan lain hal yang menyebabkan pembatalan pesanan seperti belum update stok menu, dan lain sebagainya. Dengan mengakses rincian pemesanan, penjual dapat mengklik pembatalan pesanan diiringi dengan menginputkan alasan pembatalan pesanan. Sistem akan menampilkan pemberitahuan jika pembatalan pesanan berhasil, dan fungsi ini sangat meningkatkan juga pelayanan e-kantin UPNVJ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada karakteristik aktor. Next. Yang pertama ada aktor penjual. Penjual merupakan para pemilik gerai di kantin UPN Veteran Jakarta. Penjual memiliki tugas untuk melakukan berbagai kegiatan seputar penjualan makanan. Hak akses ke aplikasi yang dimiliki penjual adalah mengelola, yaitu mengupdate, menambah, membatalkan, dan menghapus. Selain itu, kemampuan yang harus dimiliki oleh aktor penjual adalah yang pertama, mampu mengoperasikan perangkat keras seperti handphone, laptop, atau komputer. Yang kedua, memahami pemakaian website. Yang ketiga, mengerti alur proses bisnis dan pengelolaan data pada website. Yang kedua, ada pembeli. Pembeli merupakan generalisasi dari Sivitas UPN Veteran Jakarta dan tamu. Pembeli bertugas untuk melakukan pembelian suatu makanan. Hak akses yang dimiliki oleh pembeli ke aplikasi adalah mengelola, yaitu mengupdate, menambah, membatalkan, dan menghapus. Selain itu, kemampuan yang harus dimiliki oleh aktor pembeli adalah yang pertama, mampu mengoperasikan perangkat keras seperti handphone, laptop, atau komputer. Yang kedua, memahami pemakaian website. Aktor ketiga adalah Sivitas UPNVJ. Sivitas UPNVJ internal dari kampus. Sivitas UPNVJ tersebut memiliki tugas untuk melakukan berbagai kegiatan seputar penjualan makanan. Hak akses yang dimiliki oleh Sivitas UPNVJ adalah mengelola, mengupdate, menambah, dan menghapus. Selain itu, kemampuan yang harus dimiliki adalah mampu mengoperasikan perangkat keras seperti handphone, laptop, dan komputer, dan memahami pemakaian website. Yang terakhir adalah tamu. Tamu merupakan eksternal dari UPNVJ, yaitu bertugas untuk melakukan berbagai kegiatan seputar penjualan makanan. Hak akses yang dimiliki adalah mengelola, mengupdate, menambah, dan menghapus, serta kemampuan yang harus dimiliki adalah mampu mengoperasikan perangkat keras seperti handphone, laptop, atau komputer, dan memahami pemakaian website. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Selanjutnya ada WBS atau bisa disebut juga Work Breakdown Structure. Next. Ini adalah gambaran besar dari WBS yang kita buat. Rincinya akan kami bahas berikut. Yang pertama ada pembuatan aplikasi kantin berbasis website dan penanggung jawabnya yaitu Project Manager. Pertama ada workstream 0, yaitu pekerjaannya analisa dan perancangan sistem proses bisnis. Penanggung jawabnya yaitu Business Analyze. Yang kedua ada workstream SA0. Penanggung jawabnya yaitu ada System Analyze.
Berikutnya ada membuat prototipe aplikasi website dengan penanggung jawab product designer. Selanjutnya ada merancang dan membangun database dengan penanggung jawab database engineer. Selanjutnya ada develop aplikasi website dengan penanggung jawab developer. Lalu ada testing kualitas aplikasi dengan penanggung jawab quality assurance. Selanjutnya ada instalasi website dengan penanggung jawab developer. Selanjutnya lagi ada dokumentasi dengan penanggung jawab project manager, system analyst, developer, dan quality assurance. Lalu ada training dengan penanggung jawab system analyst. Next. Sini adalah WBS analisa dan perancangan bisnis. Dengan penanggung jawab business analyst. Pelaksanaan BA1 dengan pekerjaan analisa proses bisnis dan penanggung jawab business analyst. Lalu ada teknik pelaksanaan dengan BA1.1 dengan pekerjaan analisa dan perancangan proyek bisnis dan penanggung jawabnya adalah business analyst. Teknik pelaksanaan BA1.2 dengan pekerjaan menganalisis kebutuhan bisnis dan penanggung jawabnya yaitu business analyst. Lalu ada teknik pelaksanaan BA1.3 dengan pekerjaan meninjau sumber daya manusia dan penanggung jawabnya adalah business analyst. Selanjutnya ada teknik pelaksanaan BA1.4 dengan pekerjaan meninjau dokumen bisnis yang sedang berjalan dengan penanggung jawab business analyst. Selanjutnya ada teknik pelaksanaan BA1.5 dengan pekerjaan membuat laporan hasil analisis bisnis dan penanggung jawabnya adalah business analyst. Lalu ada pelaksanaan BA2 yaitu merancang proses bisnis dan penanggung jawabnya yaitu business analyst. Teknik pelaksanaan BA2.1 yaitu menentukan sasaran proses bisnis. Selanjutnya ada teknik pelaksanaan BA2.2 yaitu memperkirakan modal dan manajemen operasional. Lalu ada membuat alur proses bisnis. Next. Lalu SA0 yaitu analisa dan perancangan sistem yang bertanggung jawab yaitu sistem analysis. Pelaksanaan SA1 yaitu analisa sistem. Pelaksanaan SA1.1 yaitu mengidentifikasi masalah dari sistem yang berjalan. Teknik pelaksanaan SA1.2 dengan pekerjaan studi kelayakan sistem. Teknik pelaksanaan SA1.3 dengan menganalisis infrastruktur kampus. Selanjutnya ada teknik pelaksanaan SA1.4 dengan membuat laporan hasil analisa dan sistem. Lalu ada pelaksanaan SA2. Yang pertama, teknik pelaksanaan SA2.1 yaitu membuat statement or purpose. Selanjutnya ada teknik pelaksanaan SA2.2 dengan pekerjaan membuat software requirement system. Lalu ada teknik pelaksanaan SA2.3 yaitu membuat event list. Lalu ada teknik pelaksanaan SA2.4 dengan membuat UML yang berisikan diagram. Next. Selanjutnya ada membuat prototipe aplikasi dengan penanggung jawab product designer. Yang pertama yaitu teknik pelaksanaan PD1.1 dengan membuat menu form login, menulis, setting, dan pesanan. Penanggung jawab yaitu product designer. Lalu ada teknik pelaksanaan PD1.2 dengan pekerjaan membuat menu utama, display, gerai, makanan, dan minuman. Lalu ada teknik pelaksanaan PD1.3 dengan membuat menu, pembatangan, makanan, dan minuman. Selanjutnya ada teknik pelaksanaan PD1.4 dengan membuat menu top up saldo dan dompet digital. Lalu ada teknik pelaksanaan PD1.5 dengan membuat menu, riwayat, dan pemesanan. Selanjutnya ada teknik pelaksanaan PD1.6 yaitu membuat menu chat antara penjual dan pembeli. Lalu ada teknik pelaksanaan PD1.7 dengan membuat menu dan pembayaran. Selanjutnya ada teknik pelaksanaan PD1.8 dengan membuat
menu restoran, dan menu makanan dan juga minuman. Selanjutnya ada teknik pelaksanaan PD 1.9 dengan membuat menu pencatatan, struk makanan dan minuman. Yang terakhir ada PD 1.10 yaitu membuat menu pencatatan administrasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan PD 2 dengan melakukan testing prototype. Yang bertanggung jawab adalah product designer. Next. WBS selanjutnya yaitu merancang dan membangun database dengan workstream DB0. Pekerjaannya itu merancang dan membangun database dengan penanggung jawab database engineer. Pelaksanaan DB1 yaitu pekerjaannya database dan penanggung jawabnya adalah database engineer. Dengan teknik pelaksanaan yang pertama yaitu DB1.1 dengan perancangan konsep database. Kedua yaitu teknik pelaksanaan DB1.2 dengan pekerjaan data model mapping. Selanjutnya, teknik pelaksanaan DB1.3 dengan perancangan fisik database. Dan terakhir ada DB1.4 dengan implementasi sistem database. Next. WBS selanjutnya ada develop aplikasi dengan workstream Devi 0. Dan pekerjaannya itu mendevelop aplikasi website dan penanggung jawabnya developer. Pelaksanaan DV atau develop aplikasi dibagi menjadi dua, yaitu DV1 dan DV2. DV1 yaitu ada backend development dengan penanggung jawab developer, dan teknik pelaksanaan DV1.1 dan juga pekerjaannya backend development dan penanggung jawabnya developer. Kalau pelaksanaan DV2 dengan pekerjaan front-end development, penanggung jawabnya yaitu developer. Dengan teknik pelaksanaan DV2.1 yaitu membuat interface aplikasi dengan penanggung jawab developer, dan teknik pelaksanaan DV2.2 yaitu integrasi dengan backend dan bertanggung jawab adalah developer. Next. WBS selanjutnya yaitu testing kualitas aplikasi dengan workstream QA0 dengan pekerjaan testing kualitas aplikasi dan penanggung jawabnya yaitu quality assurance. Pelaksanaan QA1 yaitu pekerjaan testing sistem dan penanggung jawab QA assurance. Dengan teknik pelaksanaan QA 1.1 yaitu melakukan testing aplikasi, dan teknik pelaksanaan QA 1.2 yaitu membuat catatan list perbaikan. Next. Selanjutnya ada WBS instalasi dengan workstream IS0 dan pekerjaannya yaitu instalasi website dengan penanggung jawab developer. Pelaksanaan IS terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perilisan versi aplikasi, yang kedua deploy aplikasi, yang ketiga memonitoring aplikasi. Next. Selanjutnya ada WBS dokumentasi dengan workstream DO0. Pekerjaannya melakukan dokumentasi dan penanggung jawabnya yaitu ada project manager, system analyst, developer, dan quality assurance. Dengan pelaksanaan DO1 dan DO2. Untuk teknik pelaksanaan DO.1 dengan pekerjaan dokumentasi SOP dan bertanggung jawab adalah system analyst. Dan teknik pelaksanaan DO1.2 dengan dokumentasi administrasi proyek. Lalu ada teknik pelaksanaan DO1.3 dengan dokumentasi manajemen proyek. Lalu ada pelaksanaan DO2 dengan dokumentasi aplikasi dengan teknik pelaksanaan DO2.1 yaitu dokumentasi database. Teknik pelaksanaan DO2.2 yaitu dokumentasi program aplikasi. Teknik pelaksanaan DO2.3 dengan dokumentasi manual aplikasi dengan penanggung jawabnya developer. Dan teknik pelaksanaan DO2.4 yaitu dokumentasi testing program dengan penanggung jawab quality assurance. Next. Selanjutnya ada WBS training dengan workstream TR0. Pekerjaannya yaitu training dan penanggung jawabnya sistem analysis. Pada WBS training dibagi menjadi 2, yaitu pelaksanaan TR1 dan pelaksanaan TR2. Untuk pelaksanaan TR1 sendiri yaitu membuat materi training dengan penanggung jawab sistem analysis, dan pelaksanaan TR2
dengan pekerjaan memberikan pelatihan dan penanggung jawabnya yaitu adalah System Analyst. Next. Selanjutnya jadwal proyek akan dibacakan oleh partner saya yaitu Rahma. Baik, selanjutnya merupakan jadwal proyek dari Sistem Informasi Kantin UPN Veteran Jakarta berbasis website. Tugas yang pertama di sini adalah perencanaan dan pengelolaan proyek aplikasi yang ditanggungjawabkan oleh analis sistem dan juga project manager yang dilaksanakan dari tanggal 29 Oktober sampai 31 Oktober 2022. Task kedua yaitu analisis kebutuhan sistem dan proses aplikasi yang ditanggungjawabkan oleh analis sistem dan juga project manager dari tanggal 1 November sampai 3 November 2022. Task ketiga yaitu implementasi rancangan dan desain aplikasi yang dilakukan oleh product designer yang dilakukan pada tanggal 4 November sampai 14 November 2022. Task keempat yaitu implementasi rancangan ke dalam prototype yang dilakukan oleh product designer pada tanggal 15 November sampai 24 November 2022. Task kelima yaitu melakukan pengujian aplikasi yang dilakukan oleh Quality Assurance pada tanggal 25 November sampai 27 November 2022. Task ke-6 yaitu maintenance operasi prototype aplikasi yang dilakukan oleh product designer dan quality assurance pada tanggal 28 November sampai 30 November 2022. Task terakhir yaitu finalisasi proyek pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh project manager pada tanggal 1 Desember sampai 3 Desember 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penugasan tim proyek. Next slide. Job description dari proyek kami ada 4. Yang pertama adalah project manager yang diketuai oleh Arya Indra Putra, memiliki tanggung jawab dan peranan. Yang pertama, melakukan penyusunan manajemen kebutuhan produk. Kedua, menjadi penghubung komunikasi antara stakeholder dengan developer. Ketiga, mengatur dan menetapkan tahapan implementasi strategi pengembangan proyek. Dan keempat, memastikan pengembangan sistem mencapai target dan berjalan sesuai arahan. Yang kedua adalah sistem analis, yaitu Rahmanita Budiawanti dan saya sendiri, Alia Triananda Putri Kaluku, memiliki peranan yang pertama, menganalisis requirement klien pada sistem yang akan dikembangkan, merancang alur proses bisnis yang akan dikembangkan pada proyek, menganalisis perkembangan dan kelayakan dari pengembangan proyek, juga menganalisis waktu dan biaya yang diperlukan dalam pengembangan proyek. Yang ketiga yaitu UI UX designer, yaitu Alika Raisya Paradi dan Kartika Amalia Putri. Memiliki peranan yang pertama, merancang tampilan interface untuk pengguna aplikasi dalam proyek. Kedua, melakukan penggambaran alur proses bisnis. Yang ketiga, meningkatkan experience klien dan user dengan desain tampilan interface aplikasi proyek. Keempat, membuat prototipe untuk memvisualisasikan aplikasi proyek. Dan kelima, melakukan penilaian mengenai respon klien terhadap desain aplikasi yang telah dirancang. Terakhir, yaitu QA tester, yaitu Sultan Fafian Adara, memiliki peranan. QA tester bersama project manager akan melakukan klasifikasi persyaratan mengenai kesesuaian aplikasi dengan requirement klien. Yang kedua, melakukan perancangan dokumen test case untuk membuat dokumentasi pengujian aplikasi. Ketiga, melakukan pengujian pada aplikasi proyek untuk menyesuaikan aplikasi dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat, melaporkan seluruh detail permasalahan yang ditemukan pada sebuah aplikasi. Dan terakhir, memastikan final aplikasi memenuhi kualitas dan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada use case dari Sistem Informasi Kantin UPN Veteran Jakarta. Very next. Yang pertama ada use case diagram dari pembeli, yakni terdapat pembeli yang generalisasi dari Civitas UPN VJ dan tamu. Selanjutnya ada penjual, di mana pembeli dapat memindai QR, melakukan registrasi, melakukan login, melihat dashboard, mengelola profil, memilih gerai, memilih menu, mengakses halaman keranjang,
melakukan pemesanan dengan include cetak struk, melakukan top up saldo, memilih metode pembayaran, melakukan pembayaran dengan extend non-tunai maupun extend tunai. Selanjutnya, pembeli dapat melakukan chat, pembeli dapat membatalkan pemesanan, pembeli dapat melihat riwayat pemesanan, melihat status pemesanan, dan melakukan logout. Selanjutnya ada use case diagram dari penjual, yakni yang pertama, penjual dapat melakukan registrasi, melakukan login, mengelola menu, melihat statistik penjualan, mengelola pesanan, melihat penghasilan toko, melakukan withdraw atau tarik saldo, mengelola profil toko, membatalkan pesanan, dan melakukan logout. Selanjutnya, yakni ada feature system. Next. Yang pertama ada feature pembeli, di mana dengan use case feature memindai QR. Use case-nya memindai QR dengan kode KFB-1 dengan tujuan untuk masuk ke dalam website e-kantin. Prekondisi tidak ada, prioritas sedang, aktor pendukung tidak ada, input QR, output website e-kantin, pemicu ketika pembeli ingin memesan makanan. Skenario, pembeli memilih QR Code yang sudah disediakan pada meja kantin, pembeli akan diarahkan kepada browser dan langsung menuju web e-kantin. Pengecualian tidak memiliki koneksi internet, website tidak akan terbuka. Pos kondisi, pembeli dapat mengakses website e-kantin. Selanjutnya ada feature melakukan registrasi. Dengan use case melakukan registrasi, kode KFB-2 dengan tujuan mendaftar sebagai pembeli. Prekondisi memindai QR atau mengakses website. Prioritas tinggi. Aktor pendukung tidak ada. Input nomor telepon, nama dan password. Output registrasi berhasil. Pemicu ketika ingin mendaftar sebagai pembeli. Skenario utama, pembeli memilih menu registrasi pada halaman login. Pembeli menginput formulir yang tersedia dan mengirimnya, pembeli membuat PIN transaksi untuk keamanan saat pembeli, pembuat akun berhasil. Pengecualian, jika nomor telah terdaftar, registrasi akan gagal dan pembeli harus menginput ulang formulir. Pos kondisi, pembeli berhasil membuat akun. Selanjutnya, feature melakukan login. Dengan use case melakukan login, kode KFB-3 tujuan masuk ke dalam halaman utama website, prekondisi memindai QR, prioritas tinggi, aktor pendukung tidak ada, input nomor telepon, nama, dan password, output sistem menampilkan halaman utama website, pemicu ingin melihat makanan yang dijual di kantin. Skenario utama, pembeli menginputkan nomor telepon, nama, dan password yang telah didaftarkan. Jika nomor telepon dan password benar, maka pembeli dapat masuk ke dalam website e-kantin. Selanjutnya ada login berhasil. Pengecualian, jika nomor telepon atau password salah, maka pembeli akan melakukan login. Akan gagal melakukan login. Pos kondisi, pembeli berhasil login ke dalam web e-kantin. Selanjutnya ada feature melihat dashboard. Dengan use case melihat dashboard, kode KFB-4. Tujuan melihat makanan dan minuman yang dijual di gerai kantin UPN Veteran Jakarta. Prekondisi login, prioritas tinggi, aktor pendukung tidak ada, input tidak ada, output tampilan halaman dashboard dan semua fitur yang ada di website kantin, memicu ingin memilih menu pada website. Skenario utama, pembeli melakukan login, dapat melihat memilih menu yang tersedia pada dashboard. Pengecualian, pembeli harus melakukan login terlebih dahulu. Pos kondisi, pembeli dapat melihat atau memilih menu yang tersedia pada dashboard. Feature mengelola profil. Dengan use case mengelola profil dengan kode KFB-5. Tujuan mengedit data profil pembeli. Prekondisi memilih fitur profil. Prioritas sedang, aktor pendukung tidak ada, input berupa data baru, output data profil sudah teredit, pemicu ingin mengubah informasi pembeli. Skenario utama, 1, pembeli memilih menu profil pada dashboard, 2, pembeli memilih menu edit profil, 3, pembeli mengedit data profil, 4, pembeli menyimpan data yang sudah diubah. Pengecualian tidak ada. Pos kondisi, pembeli berhasil mengubah data profil. Selanjutnya ada feature pemilik gerai dengan use case pemilik gerai, kode KFB-6 dengan tujuan melihat makanan yang dijual di suatu gerai, prekondisi tidak ada, prioritas sedang, aktor pendukung tidak ada, input mengklik salah satu gerai, output informasi gerai yang dipilih dan makanan yang dijual gerai tersebut.
Pemicu ingin mengetahui dan membeli makanan yang dijual. Skenario utama, 1. Pada halaman dashboard, pembeli dapat melihat atau memilih gerai-gerai yang tersedia. Pengecualian tidak ada, pos kondisi pembeli dapat melihat menu yang dijual pada gerai. Selanjutnya ada feature memilih menu. Dengan use case, memilih menu. Dengan kode KFB-7 dengan tujuan memilih menu yang dipilih. Rekondisi, memilih salah satu gerai yang tersedia pada halaman dashboard. Prioritas sedang, aktor pendukung tidak ada. Input mengubah input tambah pada menu yang dipilih. Output menampilkan notifikasi keranjang. Pemicu pembeli ingin membeli makanan. Skenario utama, 1. Pembeli membeli gerai. 2. Pembeli dapat memilih atau mendapatkan menu yang ingin dipesan. Pengecualian tidak ada. Pos kondisi, pembeli dapat memilih atau mendapatkan menu pada keranjang. Selanjutnya ada feature mengakses halaman keranjang. Dengan use case, mengakses halaman keranjang dengan kode KFB-8 dengan tujuan memasukkan pilihan makanan atau minuman yang ingin dibeli. Rekondisi, memilih menu, prioritas sedang, aktor pendukung tidak ada, input mengklik fitur keranjang, output menampilkan halaman keranjang. Pemicu ingin mengedit, melihat, atau memesan makanan yang ingin dibeli. Skenario utama, pembeli membeli icon keranjang pada halaman menu, pembeli dapat mengedit atau memesan makanan yang sudah dipilih. Pengecualian, belum memilih menu makanan. Pos kondisi, pembeli dapat mengedit menu atau lanjutkan pemesanan. Selanjutnya ada feature, boleh di next. Selanjutnya ada feature melakukan top up saldo. Dengan use case melakukan top up saldo dengan kode KFB-9 dengan tujuan membayar pesanan dengan cashless. Rekondisi sudah melakukan login, prioritas sedang atau pendukung bank terkait. Input memilih fitur top up saldo, output saldo bertambah, pemicu saldo tidak cukup untuk membayar pesanan. Skenario utama, memilih menu top up saldo, memilih metode top up saldo, menginput nomor telepon, melakukan top up pada bank terkait, top up saldo berhasil. Pengecualian saldo tidak cukup pada bank terkait. Pos kondisi saldo akun bertambah. Selanjutnya ada feature memilih metode pembayaran dengan use case, memilih metode pembayaran. Dengan kode KFB-10 dengan tujuan membayar pesanan dengan metode yang diinginkan, rekondisi pembeli sudah memiliki menu yang ingin dipesan. Prioritas tinggi. Aktor pendukung tidak ada, input mengklik salah satu metode pembayaran. Output menampilkan metode pembayaran yang dipilih. Pemicu ingin membayar pemesanan. Skenario 1, memilih menu payment pada halaman keranjang. 2, memilih metode pembayaran yang tersedia. Pengecualian keranjang kosong. Pos kondisi memilih salah satu metode pembayaran. Selanjutnya ada feature melakukan pembayaran dengan use case melakukan pembayaran dengan kode KFB-11. Tujuan memproses makanan dan minuman yang diinginkan. Rekondisi memilih metode pembayaran, prioritas tinggi, aktor mendukung, penjual, input mengklik bayar, output meminta PIN atau menunggu pembayaran jika pembayaran tunai. Pemicu ingin mendapatkan makanan yang diinginkan. Skenario utama 1, setelah memilih metode pembayaran, pembeli melanjutkan pembayaran. Kedua, pembeli memasukkan PIN transaksi yang sudah dibuat sebelumnya. Jika memilih metode tunai, pembeli membayar langsung ke gerai yang dipilih dengan menunjukkan nota pembayaran. Pengecualian saldo tidak cukup. Pos kondisi pembeli berhasil melakukan pembayaran. Selanjutnya ada feature melakukan chat dengan use case melakukan chat. Kode KFB-12 tujuan memberikan informasi lebih terkait pesanan. Rekondisi sudah melakukan login. Prioritas sedang, aktor pendukung pembeli. Aktor pendukung, mohon maaf, penjual. Input mengklik fitur chat pada gerai makanan yang telah dibayar. Output menampilkan ruangan obrolan. Pemicu ingin memberikan informasi terkait pesanan yang ingin dibeli oleh penjual maupun yang ingin dijual oleh penjual maupun pesanan yang ingin dibeli oleh pembeli. Skenario utama, setelah melakukan pembayaran maka terbuka room chat dengan gerai terkait. Pengecualian belum memesan, pos kondisi pembeli dapat melakukan chat dengan gerai terkait. Selanjutnya ada feature melihat riwayat pesanan dengan use case, melihat riwayat pemesanan kode KFB-13 dengan tujuan melihat riwayat pesanan yang telah dibeli di gerai-gerai e-kantin. Prekondisi login, prioritas rendah, aktor mendukung tidak ada. Input mengklik fitur riwayat pemesanan, output menampilkan urutan riwayat pesanan. Pemicu ingin mengetahui status makanan yang sedang dibeli atau riwayat pesanan yang pernah dibeli. Skenario utama, pada halaman dashboard memilih menu riwayat.
Pembeli dapat melihat riwayat pesanan, pembeli juga dapat melakukan pembatalan pada menu tersebut. Pengecualian belum melakukan pemesanan. Pos kondisi, pembeli dapat melihat riwayat pesanan yang pernah dibuat. Selanjutnya ada feature melihat status pemesanan dengan use case melihat status pemesanan dengan kode KFB-14 dengan tujuan ingin melihat bagaimana keadaan pesanan atau statusnya. Prekondisi mengakses menu riwayat, prioritas sedang, aktor mendukung penjual, input update status pemesanan dari penjual, output melihat status pemesanan, pemicu ingin mengetahui status pemesanan yang sedang dibuat. Skenario utama, 1. Mengakses menu riwayat, 2. Pada halaman riwayat terdapat menu status pemesanan, 3. Pembeli dapat melihat status pemesanan, 4. Pembeli juga dapat membatalkan pemesanan pada menu tersebut. Pengecualian belum melakukan pemesanan, pos kondisi, pembeli dapat melihat status dan membatalkan pemesanan. Selanjutnya ada fitur membatalkan pemesanan dengan use case membatalkan pesanan kode KFB-15 dengan tujuan untuk membatalkan pesanan. Prekondisi terdapat pesanan, prioritas tinggi, aktor pendukung pembeli, input membatalkan pesanan pembeli, output pesanan membeli dibatalkan. Pemicu ketika penjual ingin membatalkan pesanan, skenario utama 1, penjual melakukan login. Penjual masuk ke halaman keluar pesanan, sistem menampilkan penjual memilih pesanan, sistem menampilkan rincian pesanan. Penjual membatalkan pesanan. Selanjutnya pengecualiannya, pembeli tidak login, tidak ada pesanan, penjual tidak mengkonfirmasi pembatalan. Pos kondisi pesanan berhasil dibatalkan oleh pembeli. Selanjutnya ada feature melakukan logout. Dengan use case melakukan logout, kode KFB-16, tujuan untuk keluar dari akun, prekondisi sudah melakukan login, prioritas tinggi, aktor pendukung tidak ada, input memilih opsi logout, lalu memilih opsi ya. Output, pengguna akan keluar dari akun, pemicu ingin keluar dari akun. Skenario utama, 1. Pembeli memilih menu logout pada dashboard, lalu memilih menu ya. Yang ketiga, keluar dari akun, pengecualian belum melakukan login, pos kondisi keluar dari akun. Selanjutnya ada feature dari penjual. Yang pertama, feature melakukan registrasi dengan use case, melakukan registrasi dengan kode KFJ-1, tujuan mendaftar sebagai penjual, prekondisi belum memiliki akun, prioritas tinggi, aktor pendukung tidak ada, input nomor telepon, nama gerai, dan password, output registrasi berhasil, pemicu ketika ingin mendaftar sebagai pembeli. Skenario utama, pada halaman login, penjual memilih menu gerai registrasi, mengisi formulir yang tersedia. Yang ketiga, registrasi berhasil. Pengecualian nomor telepon sudah terdaftar, pos kondisi berhasil membuat akun. Selanjutnya ada feature melakukan login dengan use case, melakukan login, kode KFJ-2, tujuan masuk ke dalam halaman utama website, rekondisi memindai QR, prioritas tinggi, aktor pendukung tidak ada, input nomor telepon dan password, output sistem menampilkan halaman utama website. Pemicu ingin melihat pesanan yang dipesan oleh pembeli. Skenario utama, penjual menginputkan nomor telepon dan password yang telah didaftarkan. Jika nomor telepon dan password benar, maka penjual harus menginputkan jika nomor telepon dan password benar, maka penjual akan masuk ke dalam website sistem e-kantin UPN Veteran Jakarta. Pengecualian jika nomor telepon atau password salah, maka penjual akan gagal melakukan login. Pos kondisi, penjual berhasil login sebagai penjual pada aplikasi kantin. Selanjutnya ada feature mengelola menu dengan use case mengelola menu dengan kode KFJ-3 dengan tujuan untuk mengelola menu. Prekondisi pembeli harus login, penjual harus login, prioritas tinggi, aktor pendukung tidak ada, input data menu, output penjual berhasil menambahkan dan mengubah data menu, pemicu ketika penjual ingin menambah dan mengubah data menu. Skenario utama, penjual melakukan login, penjual memilih menu kelola menu, penjual memilih menu yang ingin diubah, sistem menampilkan menu yang dipilih, penjual menginputkan data menu yang baru, penjual menyimpan perubahan data, sistem menyimpan data yang baru ke database, dan data baru akan muncul di halaman menu penjual. Pengecualian penjual tidak login, penjual belum memiliki menu. Pos kondisi, penjual berhasil mengubah data menu.
Selanjutnya ada feature melihat statistik penjualan, use case melihat statistik penjualan dengan kode KFJ-4 dengan tujuan untuk melihat statistik penjualan, prekondisi pembeli harus login, prioritas tinggi, aktor pendukung tidak ada, input periode statistika, output statistik penjualan. Pemicu ketika penjual ingin melihat statistik penjualan. Dengan skenario utama, penjual melakukan login, penjual memilih menu statistik penjualan, penjual memilih periode, sistem menampilkan statistik sesuai periode. Pengecualian penjual tidak melakukan login, penjual tidak memiliki penjualan pada periode terpilih. Post kondisi, penjual berhasil melihat statistik penjualan berdasarkan periode tertentu. Selanjutnya ada feature melihat penghasilan toko dengan use case melihat penghasilan toko dengan kode KFJ-5 dengan tujuan untuk melihat penghasilan toko pada suatu periode. Dengan prekondisi penjual harus login, penjual harus memiliki pesanan pada periode yang dipilih. Dengan prioritas tinggi. Aktor pendukung tidak ada, input periode penghasilan toko, output sistem menampilkan penghasilan toko. Pemicu ketika penjual ingin melihat penghasilan toko. Skenario utama, penjual melakukan login, penjual memilih menu penghasilan toko, sistem menampilkan menu penghasilan toko, penjual memilih periode penghasilan, sistem menampilkan penghasilan toko dan dari periode yang diinput penjual. Pengecualian penjual tidak login, penjual tidak memiliki pesanan pada periode terpilih. Post kondisi, penjual berhasil melihat penghasilan toko. Selanjutnya ada feature melakukan withdraw atau tarik saldo dengan use case melakukan withdraw, kode KFJ-6 dengan tujuan penjual ingin menarik dana dari aplikasi sistem informasi kantin UPN Veteran Jakarta. Dengan prekondisi, penjual harus login, penjual harus memiliki akun withdraw, penjual harus memiliki saldo penjual pada aplikasi dengan prioritas tinggi, aktor pendukung tidak ada, input akun tujuan withdraw, jumlah dana withdraw. Output, penjual berhasil menarik dana penjualan, pemicu ketika penjual ingin menarik dana penjualan. Skenario utama, penjual melakukan login, penjual memilih menu penghasilan toko, penjual memilih menu withdraw, sistem menampilkan menu withdraw, penjual memilih jumlah dana yang akan ditarik, penjual memilih akun withdraw, penjual memasukkan PIN untuk verifikasi, dana penjual telah dikirim ke akun withdraw. Dengan pengecualian, penjual tidak login, penjual tidak membuat akun withdraw, penjual tidak memilih saldo untuk ditarik, penjual gagal verifikasi PIN. Post kondisi, penjual berhasil melakukan withdraw. Selanjutnya ada feature mengelola profil dengan use case mengelola profil toko, kode KFJ-7 dengan tujuan untuk mengelola profil toko. Prekondisi, penjual harus login, prioritas tinggi, aktor pendukung tidak ada, input data profil toko baru, output profil toko diperbaharui, pemicu ketika penjual ingin mengubah profil toko. Dengan skenario utama, penjual melakukan login, penjual memilih menu profil toko, sistem menampilkan menu profil toko, penjual memilih menu edit, penjual menginput data profil yang baru, penjual menyimpan perubahan data yang baru, sistem menyimpan data ke dalam database, dan profil toko akan terubah. Pengecualian, penjual tidak login, penjual tidak menyimpan perubahan. Post kondisi, penjual berhasil mengubah profil toko. Selanjutnya ada feature membatalkan pesanan dengan use case membatalkan pesanan dengan kode KFJ-8 dengan tujuan untuk membatalkan pesanan. Prekondisi terdapat pesanan prioritas tinggi, aktor pendukung pembeli, input membatalkan pesanan pembeli, output pesanan pembeli dibatalkan. Pemicu ketika penjual ingin membatalkan pesanan. Skenario utama, penjual melakukan login, penjual masuk ke halaman kelola pesanan, sistem menampilkan halaman kelola pesanan, penjual memilih pesanan, sistem menampilkan rincian pesanan, penjual membatalkan pesanan, sistem memberikan konfirmasi pembatalan, sistem memberikan konfirmasi pembatalan, penjual mengkonfirmasi pembatalan, sistem membatalkan pesanan, sistem menyimpan status pembatalan ke dalam database. Pengecualian, penjual tidak login, tidak ada pesanan, penjual tidak mengonfirmasi pembatalan, post kondisi pesanan berhasil dibatalkan oleh penjual. Selanjutnya ada feature melakukan logout dengan use case melakukan logout dengan kode KFJ-9 dengan tujuan untuk keluar dari akun, prekondisi penjual harus login, prioritas tinggi, aktor pendukung tidak ada, input memilih opsi logout lalu memilih opsi ya, output penjual akan keluar dari akun tersebut, pemicu ketika penjual ingin keluar dari aplikasi. Skenario utama, 1. Penjual melakukan login, 2. Penjual masuk ke navigasi bar, 3. Memilih menu logout. Pengecualian penjual tidak login, post kondisi akan berhasil keluar dari aplikasi. Ready, next.
Baik. Nah, berikut merupakan mockup dari pembeli. Yang pertama ini adalah splash screen dari desain kita. Lalu ada halaman login. Karena kita belum punya akun, kita dapat melakukan sign up pada menu berikut. Kita mengisikan data. Setelah mengisikan data, kita bisa klik tombol sign up. Lalu ada verifikasi OTP. Setelah melakukan verifikasi OTP, akan terdapat notifikasi bahwa verifikasi berhasil. Dan berikut merupakan jika verifikasi gagal. Lalu selanjutnya, pembeli melakukan pembuatan PIN transaksi. Nah, setelah membuat PIN transaksi, akan diminta ulang sebagai keamanan sistem untuk masukkan ulang PIN transaksi. Nah, berikut merupakan notifikasi jika berhasil membuat PIN transaksi. Nah, selanjutnya ada fitur jika kita lupa sandi. Akan diinstruksikan untuk mengirimkan email, lalu mengonfirmasi pada email. Dan setelah konfirmasi pada email, kita akan mereset password. Jika sudah, kita dapat melakukan login menggunakan nomor telepon dan password yang telah dibuat. Setelah menginputkan data, berikut merupakan tampilan jika nomor atau password yang kita masukkan salah. Anggap yang kita masukkan benar, kita login ke dalam sistem. Nah, berikut merupakan dashboard utama setelah login yang akan dilihat oleh pembeli. Di sini ada navbar, lalu profil singkat tentang pembeli, lalu ada search bar dan daftar toko yang sedang buka. Kita bisa memencet search bar yang akan kita cari tokonya. Nah, selanjutnya untuk memesan sebuah menu, kita harus memilih salah satu toko. Lalu di sini ada profil singkat toko, lalu search bar, dan lalu untuk mempermudah mencari menu juga kita dapat menggulirkan menunya. Untuk memesan menu kita bisa mengklik tanda plus pada halaman ini. Lalu setelah melakukan penambahan menu, kita bisa masuk ke dalam halaman keranjang dengan mengklik tombol keranjang yang ada di bawah. Berikut merupakan halaman keranjang yang kita buat. Di sini ada daftar menu yang sudah kita tambahkan, lalu ada total biaya yang harus dibayar, dan metode payment yang bisa kita pilih. Di sini kita menyediakan ada 2 payment method, yaitu ada e-wallet dan cash. Kita akan memilih metode e-wallet. Dan payment akan berganti ke e-wallet. Jika kita pesan, kita akan diminta untuk memasukkan PIN yang sudah kita buat sebelumnya untuk keamanan sistem. Kita kirimkan PIN-nya, dan setelah pemesanan berhasil, kita akan diberikan struk sebagai bukti transaksi. Kembali lagi ke menu utama, jika kita buka navbar, terdapat menu dashboard, profile, e-wallet, pesanan, dan keluar atau logout. Kita ke menu profile. Di sini ada profile user, ada nama, email, password, nomor telepon, PIN, dan edit profile. Kita dapat mengedit PIN untuk mengubahnya. Bisa kita simpan. Lalu ada edit profile untuk mengubah data diri kita. Bisa kita simpan. Dan kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya ada menu e-wallet. Di sini ada informasi tentang saldo kita dan tombol top up,
Dan juga ada riwayat transaksi yang pernah kita lakukan. Jika kita melakukan top up, bisa klik tombol top up, lalu memasukkan jumlah top up, kita lanjutkan. Nah, ini ada metode top up yang kita bisa pilih. Kita juga bisa menambah akun untuk melakukan top up. Kita lanjutkan dengan GoPay. Ini merupakan activity untuk melakukan top up melalui GoPay. Jika berhasil, akan muncul notifikasi top up berhasil. Kembali lagi ke menu top up dan kita ke menu pesanan. Nah, di menu pesanan kita bisa melihat pesanan-pesanan yang sedang kita pesan atau yang sudah pernah kita pesan sebelumnya. Di menu pesanan ini ada yang diproses, yaitu yang sedang diproses oleh penjual, entah dikonfirmasi atau belum. Jika kita klik, akan muncul pop-up informasi tentang pesanan yang sedang kita pesan. Ada harganya dan totalnya. Kita juga bisa mencetak sluk dari sini. Dan di sini juga ada fitur membatalkan pesanan. Jika kita tekan, kita akan dimintai alasan pembatalan. Kita bisa memilih setiap alasannya sesuai dengan alasan kita. Lalu ke menu riwayat pesanan. Nah, di riwayat pesanan ini terdapat pesanan yang sudah pernah kita pesan sebelumnya. Di sini ada informasi tentang menu yang kita pesan, total harga, dan struknya. Lalu yang terakhir ada menu keluar atau logout. Jika kita memilih tidak, kita akan dikembalikan ke menu utama atau dashboard. Jika kita memilih ya, kita akan keluar pada aplikasi. Selanjutnya adalah mockup dari penjual. Nah, berikut merupakan mockup dari penjual. Ini merupakan splash screen dari penjual, sama seperti pembeli. Nah, ini adalah halaman login dari penjual. Kita juga dapat melakukan registrasi akun jika belum memiliki akun. Pertama kita menginputkan data diri kita. Lalu jika nomor terdaftar akan muncul notifikasi seperti ini. Kita anggap kita belum mempunyai akun, kita sign up. Lalu kita diminta untuk verifikasi OTP sebagai keamanan sistem. Kita lanjutkan. Dan berikut merupakan jika akun kita telah terverifikasi. Dan berikut merupakan jika kode OTP yang kita masukkan salah. Selanjutnya kita akan dimintai untuk membuat PIN transaksi. Setelah itu akan diminta masukkan ulang PIN transaksi sebagai keamanan sistem. Dan berikut jika PIN berhasil disimpan. Lalu kita akan melakukan login karena sudah punya akun, kita masukkan data diri kita. Nah, berikut merupakan halaman utama atau dashboard yang akan dilihat penjual setelah melakukan login. Di sini ada profil singkat tentang penjual. Lalu ada pesanan hari ini, yaitu ada menu perlu diproses, belum dibayar, diproses, dan selesai. Yang perlu diproses ini, jika pesanan masuk, akan muncul seperti ini, dan kita bisa mengedit, kita akan terima.
dan akan diproses. Lalu selanjutnya belum dibayar jika pembeli melakukan dengan metode tunai akan masuk ke menu belum dibayar. Jika pembeli sudah melakukan pembayaran, kita bisa mengedit di sini. Kita terima, lalu akan berpindah di halaman diproses. Jika pesanan sudah selesai diproses, kita bisa mengganti statusnya ke selesai dan akan berpindah di selesai. Nah, di sini juga ada fitur chat. Kita bisa melakukan chat ke pelanggan untuk sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Lalu selanjutnya ada navbar di penjual, yaitu isinya ada dashboard, profile, kelola menu, statistik penjualan, penghasilan toko, dan keluar. Kita buka menu profile. Di menu profile ada data diri dari tokonya. Kita bisa mengubah PIN dan edit profile. Bisa kita simpan. Lalu selanjutnya ada kelola menu kelola menu. Di sini kita bisa mengedit dan mengelola menu yang sesuai penjual inginkan. Misalkan kita ingin mengubah menu ini. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan menu yang ingin kita edit. Kita juga bisa melakukan tambah menu. Di sini kita bisa memasukkan data menu dan bisa langsung kita aktifkan atau tidak. Nah, selanjutnya kita ke menu statistik penjualan. Di statistik penjualan ini, penjual dapat melihat penjualan hari ini, berapa pendapatannya, berapa pengunjung, dan berapa pesanan yang sudah terjual. Di statistik penjualan ini kita juga bisa mengurutkan sesuai tanggal yang diinginkan. Di sini juga ada data-data berapa pemasukan dari penjual. Dan ada menu yang terlaris. Selanjutnya ada menu penghasilan toko. Di sini ada data penghasilan toko yang kita dapat mendata total penghasilan, saldo tunai kita, dan saldo e-wallet. Kita juga dapat melakukan tarik saldo. Jika kita menarik saldo, kita harus menginputkan berapa jumlah saldo kita yang ingin kita tarik, lalu memilih metode untuk menarik. Kita juga bisa menambah akun, ada beberapa. Lalu jika sudah memilih metode penarikan, bisa kita kirim dan kita masukkan PIN transaksi. Lalu kita next, masukkan, dan berikut merupakan notifikasi jika kita berhasil menarik saldo. Dan berikut buka notifikasi jika kita gagal menarik saldo. Dan di sini ada riwayat pemasukan dan penghasilan kita dan riwayat kita menarik saldo. Lalu ada fungsi keluar atau logout. Jika tidak, akan kembali ke menu utama atau dashboard. Jika ya, kita akan keluar dari website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah kita sudah membuat desain, kita men-testing desain tersebut pada aplikasi Mesh dengan yang pertama yaitu pada verifikasi OTP dengan rate 100%. Lalu selanjutnya next ke bawah. Ini juga masih verifikasi OTP dengan rate 100%. Ini untuk fitur pembelinya. Lanjut ke bawah lagi. Ini untuk verifikasi akun yang berhasil juga 100%. Untuk
verifikasi kode OTP yang salah juga 100%. Untuk membuat PIN transaksi dengan red design 100% juga. Lalu selanjutnya untuk page membuat PIN yang sudah terisi juga 100%. Next. Lalu PIN berhasil disimpan juga memiliki red 100%. Untuk di halaman login juga memiliki red 100%. Dan di dashboard juga memiliki red 100% untuk page pembeli. Lalu ini untuk fitur keranjang memiliki red 100%. Setelah keranjang juga jika pembeli ingin melakukan pembayaran akan disuruh memasukkan PIN dengan red 100% juga. Lalu ini adalah struk penjualan pembeli yang sudah dibayar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alika untuk testing penjualan. Baik, selanjutnya ada testing dari desain penjual, yakni dengan dashboard dengan skor 100. Selanjutnya dengan pesanan masuk dengan skor 100. Ya, masih di dashboard dengan memilih salah satu fitur diproses dengan skor 100. Selanjutnya masih di dashboard dengan fitur belum dibayar dengan skor 100. Selanjutnya ada di pesanan masuk, menerima pesanan masuk dengan skor 100. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah mengenai rapat antara tim pengembang dan juga klien. Next slide. Nah, jadwal rapat yang kami lakukan dengan klien yaitu dengan 3 pertemuan, yaitu pada tanggal 25 Oktober 2022, yaitu fiksasi fungsionalitas dan proses bisnis via Google Meet, dan rapat kedua yaitu pemaparan use case diagram, activity diagram, dan juga melakukan negosiasi, yaitu pada tanggal 8 November 2022 via Google Meet dan juga via langsung. Yang pertemuan terakhir yaitu memaparkan desain prototipe e-kantin dan juga finalisasi atas seluruh sistem informasi e-kantin UPN Veteran Jakarta, yaitu pada tanggal 1 Desember 2022 via Google Meet. Next slide. Pada tanggal 25 Oktober 2022, terdapat beberapa kesepakatan yang dilakukan, yaitu yang pertama, proses login yang sebelumnya menggunakan email, khususnya email UPN untuk Sivitas UPN Veteran Jakarta, dan email pribadi untuk tamu di luar Sivitas UPN Veteran Jakarta, akan diubah menjadi menggunakan nomor telepon karena dianggap lebih fleksibel dan dapat mencakup ruang lingkup seluas-luasnya. Kesepakatan kedua, sistem e-kantin ini akan memiliki e-wallet sendiri selayaknya e-wallet lain yang sudah lumrah di masyarakat seperti OVO, GoPay, dan sebagainya. E-wallet yang dimiliki oleh e-kantin ini juga dapat diisi menggunakan e-wallet yang disebutkan sebelumnya karena e-wallet tersebut akan saling terintegrasi.
Kesepakatan ketiga yaitu pada sistem ini juga akan ditambahkan fitur chat dan keranjang yang sebelumnya belum final untuk ditambahkan ke dalam rancangan sistem. Fitur chat sendiri berfungsi untuk memperkuat pemberitahuan status pesanan terhadap penjual, sedangkan fitur keranjang berfungsi untuk konfirmasi pemesanan dan pembayaran. Dapat disimpulkan, developer juga memastikan alur proses bisnis dan fungsionalitas dari sistem yang akan dirancang. Dari hasil rapat tersebut, tim pengembang mulai merancang sistem informasi sesuai alur yang disepakati. Next slide. Pada pertemuan kedua, terdapat beberapa kesepakatan dan juga negosiasi. Kesepakatan yang dilakukan pada rapat kedua yaitu tim pengembang melakukan pengajuan penambahan fitur, yaitu fitur pembatalan pesanan, dikarenakan menurut tim pengembang sistem informasi kantin UPN Veteran Jakarta kurang fleksibel jika tidak dapat melakukan pembatalan pesanan. Dan tim klien menyetujui penambahan fitur tersebut. Developer juga memaparkan use case diagram dan activity diagram. Setelah itu, developer juga mengajukan penambahan fitur dan klien menyetujui penambahan fitur tersebut. Next slide. Pada pertemuan terakhir, yaitu yang diadakan pada tanggal 1 Desember 2022, developer memaparkan desain final prototyping untuk meminta output atau saran dari klien. Klien memberikan beberapa saran pada beberapa detail desain, dan saran tersebut diterima oleh tim pengembang dengan pembacaan ulang notulensi pada akhir sistem. Prototipe yang kami tampilkan sebelumnya sudah mencangkup mengenai saran yang diberikan oleh klien. Saran yang diberikan oleh klien pada pertemuan terakhir, yaitu klien memberikan saran mengenai deskripsi kedai dan penjelasan menu untuk diberikan warna lain agar tetap berfokus pada highlight nama menu. Selanjutnya, pada halaman login, penulisan nomor telepon dan password diberikan warna yang lebih redup, dan juga pada dashboard pesanan penjual diberikan tambahan yaitu mengenai status pemesanan seperti diproses, belum dibayar, selesai, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya, Arya. Oke, selanjutnya ada bagian kendala dan solusi. Boleh next slide. Kendala yang pertama yaitu masalah sulitnya mengatur waktu pertemuan antar anggota. Karena banyaknya tugas dari mata kuliah lain, jadi antar anggota memiliki banyak tanggung jawab di luar mata kuliah proyek sistem informasi yang membuat waktu pertemuan sulit diatur. Yang kedua, ada kendala yaitu mengenai teknik dan desain. Kurangnya pemahaman akan desain dan tools yang dipakai. Untuk desain memang sebelumnya sudah dipelajarin di mata kuliah lain, yaitu mata kuliah IMK atau interaksi manusia dan komputer, namun beberapa teknik yang dipakai di dalam desain Figma belum sepenuhnya dibahas di mata kuliah tersebut. Dan untuk tools yang dipakai untuk melakukan testing desain, kami memang belum pernah melakukan testing di aplikasi Mesh yang membuat kesulitan untuk memakai aplikasi tersebut. Next slide. Untuk solusi dari kendala yang sudah dibicarakan sebelumnya, solusi yang pertama yaitu untuk pencocokan waktu antara anggota tim. Akhirnya project manager mendiskusikan waktu pertemuan dari jauh-jauh hari dan memberikan deadline pengerjaan sehingga seluruh kegiatan dapat selesai dengan tepat waktu. Untuk solusi yang kedua yaitu menyelesaikan permasalahan tools, tim pengembang mengerjakan secara bersama-sama agar setiap kesulitan dapat dicari jalan keluarnya bersama-sama. Next. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami hanyalah mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Jika bermanfaat bisa diambil dan diterapkan, dan jika terdapat kesalahan dapat juga diperkenankan untuk memberikan masukan kepada kelompok kami. Demikianlah tugas akhir mata kuliah proyek sistem informasi dari kelompok kami. Kami juga berterima kasih kepada Bu Ria selaku dosen pengampu yang sudah bersabar mengajar dan membimbing kami selama mata kuliah berlangsung. Semoga ilmu yang diajarkan dapat kami terima dan kami terapkan pada masa yang akan datang. Sambil berenang,
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.